Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum ana ngisi, ana mau menyampaikan amanah. Ada salam untuk semua jamaah dari Ustadz Mufi Hanif Talib. Itu amanah dari beliau karena tadi ana chat beliau. Ana sebenarnya ketika di Prabu Mulih di Sumsel, ana ada kawan namanya Ustadz Bilal. Beliau ngomong, ini kampung ana katanya. Beliau ini umiknya orang sini. Cucu Cik Mina. Anda tidak tahu, beliau kirim salam juga untuk antum. Sepupunya Faris sama Wildan, Anda tidak tahu, Toko Fada. Ala kuliah tolong sampaikan salam katanya. Ana itu masjid yang ngelola Ami Hanif katanya, seperti itu. Ana tidak tahu juga, Allah alam bisawab. Yang jelas itu beliau sampaikan, tolong sampaikan amanah ini, salam ke para jamaah yang ada di sana. Ya ala kulli hal, ternyata dunia ini ya sempit juga, masya Allah. Ya kita, ana berharap mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ana berharap juga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya mudah-mudahan kita kapan bisa jumpa, kita bisa jumpa. Mungkin di tempat yang lain kita bisa berjumpa. Naam, ya ala kulli hal, karena memang perjumpaan ini muslim dengan muslim itu memang masya Allah diharapkan setiap muslim. Ana ketika bertambah saudara baru, ana itu senang, masya Allah. Naam, jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu saat menangis, berharap jumpa dengan seseorang yang beliau belum pernah ketemu dengan dia. Nabi kita Muhammad SAW suatu saat beliau menangis, dan bahkan nangis sampai betul-betul dahsyat gitu loh. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima bakait, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wadittu law anni laqitu ikhwani. Aku berharap seandainya aku berjumpa dengan saudara-saudara saya. Para sahabat pun takjub, merasa aneh gitu loh ya. Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la bal antum ashabi. Tidak, kalian ini saudara saya. Kalian ini sahabat saya, afwan. Saudara saya, alladzina amanu bi walam yalqauni. Saudara saya adalah mereka-mereka yang beriman kepada saya padahal mereka belum pernah jumpa sama sekali dengan saya. Siapa itu? Kita umat Islam insyaallah. Apa kata beliau? Wa ana faratuhum 'alal haud. Aku tunggu mereka semua di telaga saya. Makanya ketika Nabi SAW dalam hadis yang lain, ketika beliau tunggu di haud telaga beliau SAW, datanglah umat Islam. Ternyata ada dari mereka yang dulu pengikut Nabi kita Muhammad SAW dicegat oleh banyak para malaikat. Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Mereka itu umat saya, jangan dicegat. Mereka umat saya, jangan dicegat. Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Mereka berbuat kesyirikan, mereka saling membunuh, mereka saling menghina, mereka saling mencaci. Itu yang mereka kerjakan. Mereka berbuat ibadah-ibadah yang baru yang engkau enggak pernah syariatkan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Setelah itu, ketika kondisi seperti itu, Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi sedih, dihalangin. Yang dulunya mereka inilah pengikut Nabi kita Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Jadi luqya al-ashab, jumpa dengan para sahabat itu memang masya Allah itu menenangkan, bahkan membahagiakan jiwa setiap muslim. Maka ana berharap mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Di ba'da maghrib kali ini, di hari Sabtu tanggal 24 Februari ana dikasih amanah oleh takmir masjid untuk menyampaikan tentang masalah kenikmatan sesaat yang mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Tema ini itu tema ucapan para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, tapi riwayat ini riwayat yang dhaif, tapi maknanya makna yang sahih. Tapi para ulama rahimahumullah, mereka itu menyampaikan ucapan ini, dan ucapan ini ucapan yang betul-betul fakta terjadi. Mereka mengatakan rubba syahwati sa'atin awrathat huznan tawila. Betapa banyak syahwat kenikmatan sesaat awrathat huznan tawila, ternyata mewariskan kesedihan yang begitu panjang. Na'udzubillah. Kenikmatan apa itu? Dosa. Dosa nikmat, na'am sahih nikmat. Antum cari semua dosa yang tidak nikmat itu tidak ada. Semua dosa awalnya na'am sahih. Kita cek satu persatu. Kenapa dosa dianggap nikmat? Karena memang godaan iblis. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala itu diliputi dengan satu hal yang tidak disukai. Surga Allah. Salat capek, sedekah bakhil. Itu kondisi. Umrah nanti banyak keperluan A, B dan C. Bangun masjid nanti kan ada ikhwan yang lain. Huffatil jannatu bil makarih. Surganya Allah diliputi dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Tapi wallahi sebaliknya, wa huffatin naru bisyahawat. Api neraka Allah Subhanahu wa taala itu diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan yang disukai oleh Bani Adam. Wallahi zinanya, wallahi khamarnya, wallahi judinya, wallahi hal-hal yang melalaikannya, itu semua dianggap nikmat oleh para pelakunya. Naam sahih. Tapi ternyata dari setiap dosa yang mengandung nikmat, aurathat huznan tawila, mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Sampai bertahun-tahun kesedihan itu tidak pernah lepas dari seorang muslim yang dia itu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nikmat, dosa itu nikmat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dosa-dosa itulah yang membuat hati mereka jadi apa? Keras. Dinasihati susah, disampaikan qala Allah qala Rasul ditentang. Kalau nasihat Allah, nasihat Rasul tidak bermanfaat bagi dia, apalagi nasihat para asatidzah. Itulah yang disampaikan, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Orang yang udah Allah jadikan menyimpang gara-gara dosa-dosa dia, tidak akan ada yang mampu ngasih dia hidayah, petunjuk, al-irsyad, pengarahan. Nggak akan ada yang mampu, na'udzubillah. Maka dari itu diindahkan sama syaitan, seakan-akan perbuatan zina itu indah sama dia, seakan-akan judi itu indah sama dia, seakan-akan khamr itu indah sama dia. Nikmat semuanya. Makanya banyak bahkan dari manusia kecanduan berbuat apa? Maksiat. Kecanduan karena dia merasa nikmat. Dan na'udzubillah, kenikmatan-kenikmatan sesaat itu bisa efeknya sampai seterusnya sampai meninggal. Buktinya, maksiat yang pertama dilakukan oleh manusia, maksiat apa? Maksiat apa? Bukan bunuh. Hah? Makan buah khuld. Naam sahih.
Makan satu buah yang Allah haramkan, itu maksiat pertama dan efeknya sampai beliau meninggal, Nabi Adam alaihissalam. Na'udzubillah. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan satu buah yang mana di surga semua buah ada. Antum cek tentang masalah surga, buah-buah itu banyak. Wa talhim mandud, buah pisang yang bersusun, lezatnya Masya Allah. Buah banyak, kenikmatan surga. Yang Allah haramkan di surga cuma satu. Apa itu? Buah tadi yang dinamakan sama iblis buah khuld. Seakan-akan kalau kita makan bakal kekal, padahal justru dimakan malah fana, turun dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimakan buah tadi, Masya Allah, kenikmatan sesaat. Cuman sekali dia ngunyah, Nabi Adam alaihissalam, ternyata aurasat huznan tawila, diturunkan Nabi Adam sama Hawa dari surganya Allah sampai Nabi Adam apa? Meninggal. Sampai kita pun ternyata di atas muka bumi ini. Naam sahih. Allah mengatakan ihbitu minha jami'a, kalian turun semua dari surga. Masya Allah. Kenapa Nabi Adam alaihissalam tidak memakan hal-hal yang lain yang Allah halalkan di surga? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Di surganya Allah SWT itu ada daging burung yang Masya Allah lezat dia, enak dimakan dan sebagainya. Ternyata yang dipilih malah apa? Yang Allah haramkan. Karena memang jiwa manusia itu condong kepada maksiat dan dosa. Makanya kata para ulama ini, kadang-kadang maksiat itu caranya jangan dilarang. Makanya Allah uslubnya itu beda. Melarangnya itu bukan dengan cara melarang jangan, tapi malah diperintahkan biar takut. Karena kadang-kadang orang tuh kapan dilarang malah dikerjakan. Naam say, contoh gini, ada banyak nasi kotak, 10 dikasih, taib. Antum silahkan makan apa aja, tapi yang ini jangan dibuka ya. Manusia, apa ya, kenapa itu? Kenapa? Apa isinya? Itu yang malah dibuka. Na'udzubillah, itu tipikal manusia. Makanya kalau antum punya anak manjat pohon, jangan disuruh turun. Nak, turun, nggak akan turun. Terus gimana? Nak, naik lagi yang tinggi. Turun dia. Naam sahih, itu uslub tahdid. Kalau antum belajar usul fikih, antum akan jumpa itu. Makanya kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau kufur, kufur. Aku nggak butuh kalian, kufur silahkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu tahu maksiat itu mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Naam sahih. Tapi ternyata banyak manusia yang jatuh di kesalahan tadi. Mereka itu bingung mengelola hati mereka. Antum cek, itu dosa pertama. Makan buah yang dinamakan iblis dengan buah khuld. Abadan, selama-lamanya efek itu terjadi sama kita. Taib. Ana pernah dapat cerita, ana ketika kuliah di ISTD Imam Syafi'i, ada kawan ana adik kelas cerita. Ana dulu kuliah itu di salah satu universitas Islam. Universitas Islam. Ada di sebuah tempat kuliah dia. Satu lettingan dia itu ada salah satu akhwat, bukan akhwat dalam artian orang yang ngaji sunnah ya, bukan, akhwat awam gitu. Kuliah di sana, ternyata qaddarallah hamil di luar nikah, zina. Zina, kenapa dia kerjakan? Karena dia merasa nikmat dengan zina tadi. Dia kerjakan, tapi ternyata kenikmatan itu mewariskan kesedihan yang panjang yang Masya Allah. Ternyata dia hamil. Yang awalnya pakai baju biasa saja, dia mulai pakai jubah yang syar'i. Ini kawan anak cerita. Pakai jubah apa? Syar'i untuk menutupi apa? Kehamilan dia, biar orang nggak tahu. Dia sedih kondisinya, dia nggak tahu, bingung caranya gimana, apakah digugurkan ataukah gimana. Berangkat dia ke tempat-tempat aborsi itu,
dikasih obat A, obat B, obat C, nggak gugur anaknya. Masih terus ada seperti itu, nggak keguguran. Sampai terakhir ketika jam kuliah dia di kampus, Allah takdirkan lahiran. Lahirannya di kamar mandi, na'udzubillah. Lahirannya sendirian. Ketika keluar bayinya, dia bunuh. Seorang ibu bisa membunuh anaknya, na'udzubillah. Wallahi na'udzubillah. Keluar anaknya bayi, ketika anaknya menangis di kamar mandi, dia hantukkan ke dinding. Wallahi sahih, dia hantukkan ke dinding sampai mati. Dia bingung, minta tolong sama kawannya, minta kresek yang besar dan sebagainya. Dia bungkus anaknya, dia buang. Kenapa dia lakukan itu? Ketika dia bunuh anaknya, baru nangis seperti orang gila. Ini kawan anak, sahib anak yang cerita. Sampai orang gila dia. Nikmatnya sebentar. Orang berzina, na'udzubillah, itu nggak sampai 1 hari full dia berzina. Cuman cuman beberapa saat saja, ternyata mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Na'udzubillah. Bertahun-tahun dia merenungi kondisi itu dan masuk penjara sudah. Aurathat huzan tawila. Itu dosa apa? Zina. Ini pernah terjadi, Masya Allah, kesedihan ini dengan salah seorang sahabiat. Siapa sahabat itu yang berzina? Ghamidiyah. Ghamidiyah ini sedih. Dia hamil. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku ini berbuat zina, sucikan saya ya Rasulullah. Kenapa dia datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sedih. Mau sholat dia nangis, takut akan dosa-dosa zina yang dia kerjakan. Naam sahih. Dia mengatakan kalau seandainya ini nggak dibersihkan, dia nggak tahu jumpa kepada Allah pakai amal apa. Takut amal dosa zina dia menghabiskan amal kebaikan dia. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Aku berzina, sucikan saya ya Rasulullah. Maksudnya di rajam. Naam sahih, dirajam. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pulanglah engkau, jangan kembali." Ternyata kata Ghamidiyah, "Ya Rasulullah, la'allaka taruddani." Engkau ini bisa saja menolak saya sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Rajam saya. Ternyata disuruh pulang. Besoknya Ghamidiyah ini terus sedih, bingung. Dosa itu gitu, dia sedih terus, efeknya besar. Datang ke Nabi besoknya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina." Saya ini memiliki anak hamil sekarang saat ini, sedang saya kandung. Fatahhirni ya Rasulullah. Kalau engkau mau bukti saya berzina, sucikan sekarang karena saya hamil. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji'i hatta talidi." Engkau pulang, jangan balik sampai engkau apa? Lahiran. Sampai lahiran. Pulanglah ini Ghamidiyah, dia tunggu. Dalam kondisi itu menunggu hari dia dirajam, ternyata kesedihan terus ada untuk dia. Sedih, risau, gelisah hati itu. Dosa. Sampai ternyata hari lahiran pertama, Masya Allah tabarakar rahman, dia memiliki anak. Wallahi ya akhi, ana punya anak. Kalau ana tinggalkan anak-anak cuman 1 hari 2 hari, ana nggak akan bisa tinggalkan anak. Wallahi sahih. Ini Ghamidiyah baru punya anak, hari pertama datang Ghamidiyah ke Nabi kita Muhammad SAW bawa sarung digendong. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza waladi waqad waladtuhu." Ini anak saya sudah lahiran. Fatahhirni ya Rasulullah. Tegakkan janji engkau ya Rasulullah, sucikan saya dari kotoran zina, dari dosa zina. Karena sedih Ghamidiyah.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'i hatta taftimi, pulang, jangan balik sampai engkau selesai nyusuin dia. Masa nyapih berapa lama? 2 tahun. Tambah gelisah, awalnya cuma 9 bulan, ini sampai 2 tahun kami dia dalam kondisi dosa yang dia rasa masih melekat dalam tubuh dia, dalam jiwa dia. Kami dia jumpa dengan Allah dalam sholatnya, dia menangis karena serasa dosa zina itu belum dilepaskan dari kami dia. Dia berharap kalau dosa zina disucikan oleh Allah di dunia, jangan sampai ada di akhirat disucikan. Jadi datang kepada Allah di akhirat sudah bersih. Ternyata Masya Allah, wallahi anak yang paling lucu-lucunya itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Dibawakan roti, dipotong oleh Ghamidiah, diletakkan di tangan anaknya. Berangkat Ghamidiah ke Nabi kita Muhammad SAW. Ghamidiah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ini anak saya sudah makan ya Rasulullah. Wa fi yadihi kisratu ta'am. Di tangannya itu bukti bahwa dia sudah makan. Selesai dia sudah menyusu masanya. Sucikan saya ya Rasulullah. Wallahi iman seseorang ketika sudah menanggil Nidaur Rahman, pisah hatta sama anaknya bukan masalah bagi dia. Anak 2 tahun nggak tahu siapa yang ngurus anaknya, dia tetap rela berpisah demi dia itu bisa datang kepada Allah dalam kondisi jiwa yang tenang. Kami dia cuma berharap, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Allah dalam kondisi radiyah mardiyah. Engkau ridho dengan keputusan Allah, rajam keputusan Allah, mardiyah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang fahufiralaha. Nabi SAW perintahkan untuk Ghamidiah agar dibuatkan parit yang besar untuk dirajam Ghamidiah. Nabi SAW perintahkan anaknya untuk digendong oleh salah seorang kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad. Ghamidiah lihat anaknya ketika Ghamidiah diparit. Para sahabat Nabi kita Muhammad ketika diperintahkan oleh Nabi, urjumuha, rajam Ghamidiah. Semua merajam Ghamidiah. Sampai Khalid ibn Walid, panglima kaum muslimin itu mengambil batu yang besar, dilemparkan batu tadi di kepalanya Ghamidiah sampai pecah. Ternyata darah kepala Ghamidiah muncrat ke tubuhnya Khalid ibn Walid. Fasabbaha. Khalid pun langsung mencela Ghamidiah. Tabban laki ya Ghamidiah, celaka engkau wahai Ghamidiah. Merasa Ghamidiah ini hina di mata Khalid gara-gara dosa zina. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Khalid, wallahi antum akan jumpai manusia yang paling rahmat, yang paling rahim sama umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu, hatta ummah kita yang rahim sama kita, wallahi lebih besar rahmatnya Nabi kita sallallahu. Nabi nggak pernah pukul istrinya. Nabi SAW tidak pernah pukul perempuan, tidak pernah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan ucapan Khalid, tabban laki ya Ghamidiah, Nabi pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Khalid, hati-hati kau wahai Khalid. Laqad tabat taubah law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Dia udah bertaubat, seandainya taubat dia dibagikan untuk 70 penduduk pendosa Madinah, wallahi kita berbuat dosa di Madinah itu dosa jauh lebih besar dibandingkan kita berbuat dosa di Indonesia, karena tanah haram Madinah. Nabi katakan, kalau seandainya taubatnya Ghamidiah dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang berbuat dosa, yang pendosa dia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawasi'athum, cukup untuk mereka semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya
beliau cegah Khalid untuk mencela Ghamidiyah. Wallahi ya akhi, orang yang berbuat dosa dan dia tahu akan taubat menghapus dosanya, besar tinggi imannya kepada Allah SWT. Ternyata Ghamidiyah habis dirajam, diurus jenazah oleh Nabi kita Muhammad SAW, dibawa untuk disolatkan. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab langsung mengatakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Gimana mungkin engkau mau mensolati Ghamidiyah dalam kondisi terakhir dia berzina dengan dosa-dosa yang besar? Apa kata Nabi kita SAW untuk Umar? Ya Umar, mahlan ya Umar, hati-hati kau wahai Umar, tahan lisan kau. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'atuhum. Dalam riwayat lain, kalau seandainya taubatnya diberikan untuk orang-orang pemakan pajak, cukup untuk mereka semua. Umar ketika itu kondisi kesal dengan Ghamidiyah. Khalid bin Walid kesal dengan Ghamidiyah. Kenapa kesedihan itu? Jangankan orang lain, diri kita itu, na'udzubillah, itu kesal dengan diri kita. Kenapa berbuat dosa? Kenapa berbuat dosa? Kenapa berbuat dosa? Dampaknya dosa kita itu membuat orang lain kesal dengan kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum berbuat dosa pikir baik-baik. Karena dosa ini akan terus berkepanjangan, pada puncaknya dia akan merasakan efek candu dan nggak tahu lagi mau kemana. Antum tahu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW disebutkan orang saleh, rajulun saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jatuh dalam kondisi khamr. Dosa khamr ini dosa yang ada efek candunya. Na'udzubillah. Namanya aslinya itu Abdullah. Abdullah namanya. Wallahi antum kalau tahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdur Rahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua, Abdullah sama Abdurrahman. Itu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah. Dia ini taat sama Allah, cuman jatuh ke dalam perkara khamr. Sulit bagi dia meninggalkan khamr. Wa kana yulaqab himara, dan dia dilaqabkan, dijuluki dengan apa? Himar, keledai. Na'udzubillah. Ternyata dia sekali minum khamr dicambuk Nabi. Minum khamr cambuk Nabi. Minum khamr dicambuk Nabi. Terus seperti itu. Sampai pada kondisi berkali-kali dia sudah dicambuk, minum khamr lagi. Apa kata salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la'anhu, ya Allah, laknatlah si Abdullah ini. Ma aktsar ma yu'ta bihi. Betapa sering dia ini berbuat dosa, betapa sering dia ini minum khamr, enggak tobat-tobat. Didoakan laknat oleh salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika dengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tal'anu. Masya Allah. Makanya anak tuh, kita belajarlah dari Nabi kita SAW. Beliau ketika ada orang berbuat dosa, beliau tuh sayang gitu loh. Beda sama kita, kita hardik dia, kita celak dia, kita maki dia. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW justru dirangkul, dalam kondisi disampaikan kesalahan dia, tapi Nabi SAW nggak hinakan. Nabi mengatakan la tal'anu, jangan laknat dia. Fa inni ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Yang aku ketahui, si Abdullah ini orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya masih bisa berbuat dosa besar. Dosa apa? Minum khamr sampai kecanduan. Bahaya. Apalagi orang awam. Apalagi dosanya bukan sekedar dosa minum khamr, sampai ke batas narkoba. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia akan sulit gimana cara melepaskannya. Tadi kenikmatan sesaat ternyata mewariskan kesedihan yang panjang. Antum cari sekarang
Banyak kabar-kabar di sosial media, di Google dan sebagainya. Kalau kita buka, na'udzubillah, orang yang melakukan pinjaman online, pinjol. Pinjaman apa? Online. Dia itu dirundung kesedihan, sedih, dia itu nangis. Gimana caranya untuk kenikmatan sesaat? Dia pinjam online untuk beli kulkas, ya Allah, untuk beli TV. Kenapa? Dia ingin merasakan nikmat sesaat. Ya Allah, nggak bersyukur. Mau beli kulkas. Orang zaman dahulu yang dikasih kenikmatan oleh Allah dengan segala kenikmatannya, siapa? Orang paling kaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Qarun. Qarun ini nggak pernah merasakan kulkas. Pernah Qarun merasakan kulkas? Ayo makan kambing, oh ambil di freezer. Nggak ada. Orang yang ternyata sekaya Qarun pun nggak pernah merasakan kulkas. Sebenarnya harusnya kita bersyukur kepada siapa? Allah. Ya sudah. Pinjaman online cuman merasakan gimana bisa menyimpan bahan makanan, pinjaman online untuk bisa menonton TV dan sebagainya, kenikmatan sesaat. Ternyata aurasat huznan tawila, dia nggak bisa bayar, sedih hari ini, besok sedih, didatengin oleh apa istilahnya, rentenir. Kalau di sini debt kolektor. Naam sahih, bank mekarnya ada nggak sih bank mekar? Oh ada. Anak kira masuk ke kampung-kampung aja, ke kota masuk juga. Ini kota atau kampung ini? Oh kota ini. Iya harusnya nggak tahu ya nih ya. Ada kira bank mekar tuh cuma masuk di dusun-dusun aja. Nah bank mekarnya dan sebagainya nggak bisa bayar, nggak bisa bayar. Na'udzubillah. Dia bingung gimana dia itu lari, sedih dia. Aduh datang lagi nih debt collector, aduh datang nih rentenir. Bingung dia, sembunyi sana, sembunyi sini, motor dimasukkan dalam rumah, nggak boleh keluar. Ada di dusun kami, salah satu dusun di Prabu Muli, anak mudanya pemudi, gadis. Anda dapat cerita dari salah satu ustadz yang di dusun sana. Pulang itu jam 12 malam. Kenapa? Debt kolektornya nungguin sampai jam 11 malam. Masya Allah, ditungguin. Dia nggak bisa masuk rumah sampai jam 12 malam. Terjadi yang orang terjatuh ke dalam hal-hal ribawi itu banyak untuk syahwat sa'ah, kenikmatan sesaat. Ternyata sedih, didatengin A, B, C, bingung dia gimana. Gara-gara dia saking takutnya kena psikis dia, kejiwaan dia kena, na'udzubillah. Akhirnya dia nggak tahan lagi hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dia pilih? Bunuh diri. Aurathat huznan tawila. Sampai anak ada lihat di salah satu televisi nasional, orang tuanya sebelum bunuh diri dia kirim surat untuk anaknya, surat perpisahan antara ibu dengan anaknya. Gara-gara tidak bisa membayar pinjaman online, dia pilih gantung diri. Na'udzubillah. Kenapa? Sebabnya dia mencoba syahwat sa'ah, kenikmatan sesaat, tujuannya untuk hal-hal duniawi yang itu mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Makanya na'udzubillah, kalau orang sudah berbuat dosa, Allah itu kapan mendapati hambanya nggak mau bertobat, Allah biarkan, Allah nggak bantu, Allah hinakan. Sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran Karim, Allah berfirman sendiri, may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang Allah sudah hinakan sebabnya maksiat dia, Allah hinakan. Fama lahu min mukrim. Nggak ada orang satupun yang memuliakan dia, nggak ada satupun orang yang membantu dia, nggak ada sama sekali. Dibiarkan sama Allah sampai akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dan dalam hadis Nabi kita sallam, hadis yang saya riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan ju'ila dhullu was-sigharu ala man khalafa amri. Allah jadikan orang-orang yang menyelisih saya orang-orang yang zalil. Zalil ini hina. Saghir, orang yang Allah rendahkan. Untuk orang yang menyelisih perintah Nabi kita Muhammad
SAW. Jadi jangan sekali-kali mikir, sebentar coba. Sulit. Kalau orang sudah kecanduan dosa, wallahi sulit sekali. Ana ambil contoh. Sampai jam berapa kita nih? Isya jam berapa? Ini jam 7 nih. Oh, kurang belum ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah, habis Isya biasanya lanjut sampai iqamat atau selesai? Salat, jadi habis azan selesai gitu ya? Oh, lanjut iqamat. Oh, na'am, taib. Antum tahu, Masya Allah, dosa, afwan kalau antum tersinggung ya, tapi kalau tersinggung nggak apa-apa. Dosa rokok, tahu? Dosa itu membuat akal antum, kalau tersinggung jangan, tapi kalau tersinggung nggak apa-apa. Nah, tapi ana berusaha dengan bahasa yang sebaik mungkin. Tapi kita sama-sama mau berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang hati itu bersih. Naam, taib. Ana nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Taib. Dosa rokok itu, na'udzubillah, itu dosa yang berkepanjangan. Naam, sahih. Sampai akal tuh hilang, persis sama khamr. Orang-orang perokok, coba tawarkan rokok berapa bungkus sama beras 1 kilo, dia milih apa? Milih rokok atau beras? Antum kok diam? Banyaknya milih apa? Rokok. Akalnya hilang. Naam, sahih. Ini persis kejadian sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan sama malaikat Jibril susu sama apa? Khamr. Nabi pilih apa? Susu. Apa kata malaikat Jibril? Lawih tartal khamra laghwat ummatuk. Kalau engkau milih khamr, umat engkau akan sesat. Lah, pemimpinnya aja kayak gitu. Yang milih susu saya, Nabi kita SAW milih susu, masih ada yang milih rokok dibandingkan beras. Apalagi kalau dari awal milih apa? Khamr. Naam, sahih. Apa kata para ulama? Dari situ dapat kita ambil faidah, akal itu bisa rusak gara-gara dosa. Apalagi sampai kecanduan. Orang lebih milih berzina dibandingkan nikah lagi. Betul nggak? Betul. Kalau poligami takutlah nanti keluar parang pula sebelum purang, kan gitu. Tapi kalau zina, dipilihnya zina, naudzubillah. Wallahi, ghawat ummatuk, akal itu udah rusak. Tapi jangan poligami antum ya. Ana nggak nganjurkan lo ya. Ana nggak nganjurkan. Cuman kondisinya orang itu nggak apa-apa. Ini hatta ada salah seorang awam, muslimah awam, sampai dia bilang, udahlah nggak apa-apa suami saya berzina selama dia nggak nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini ana dapetin, wallahi langsung ana dapetin. Dia ketika kondisi masalah rumah tangga dia sampai pada kasus titik dosa itu, dia katakan nggak apa-apa suami saya zina, yang penting tidak nikah lagi. Astaghfirullahaladzim. Adzan. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan batul. Fadhal. Nah.
Taib. Sampai berapa menit kita? Oh, lama juga ya. Nah, biasanya habis iqamat salat Isya sampai jam selesai sampai jam 12 nanti. Sampai jam berapa biasanya? Biasanya jam 8 ya, Taib. Selesai nggak selesai jam 8 kita apa? Tutup insyaallah. Naam. Taib, kita kembali ke tema. Jadi orang kalau sudah kena dosa, dia sulit untuk lepas. Itu diikat macam ada buhulnya sama syaitan. Karena memang dari awal itu udah diingatkan. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Mana ada orang berzina tiba-tiba berzina? Enggak. Itu sebabnya dosa sekali lahirin dosa yang lain, dosa yang lain. Awalnya semisal mungkin dari chatting, habis chatting jumpa, habis jumpa pegang tangan, nggak ngapa-ngapain. Habis pegang tangan kubla, cium, habis itu na'udzubillah zina, na'udzubillah. Itu kondisi udah Allah ingatkan langkah-langkah apa? Syaitan. Ketika dikat susah. Orang semisal konsumsi barang yang Allah haramkan, mungkin awalnya dari rokok, mungkin habis rokok mungkin yang lain, sampai pada puncaknya narkoba, na'udzubillah. Sekarang langkah syaitan, oh kalau seandainya nggak boleh merokok, nggak apa-apa, nge-vape aja. Apa? Nge-vape, sami mawon, samo bae, bahasa kami. Sama aja. Oh, nggak apa-apa. Bahkan antum coba cek di Google, ternyata nge-vape itu lebih bahaya dibandingkan apa? Rokok. Teman anda nggak tahu itu saya atau nggak, tapi di Google tuh banyak. Tinggal kita cek aja. Tapi orang-orang kayak gitu kalau udah kena dosa sulit dinasihatin. Macam kayak nggak bisa dikasih hadis Nabi, dikasih firman Allah, nggak ngena di hatinya, nggak bermanfaat nasihat-nasihat itu. Itu yang bahaya tentang masalah dosa. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, orang yang sudah kena maksiat dosa, kata Allah SWT, hidupnya pasti sempit. Sempit dia. Allah SWT berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang dia itu menjauh dari saya, menjauh dari mengingat saya dengan cara bermaksiat, dengan cara berbuat dosa, fa inna lahu ma'isyatan donka, pasti dia itu hidupnya donka, sempit. Sama istri bertengkar, sama anak bertengkar, sama tetangga kena, na'udzubillah. Seakan-akan hidupnya ini tidak pernah selesai dari masalah. Ribut terus, tengkar terus, sampai kapan? Na'udzubillah. Sampai waktu yang Allah kasih taufik untuk dia, nggak pernah lepas. Apa kata Allah? Balasannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan orang-orang yang berbuat dosa pada hari kiamat dalam kondisi apa? A'ma. Apa a'ma? Buta. Apa kata orang ini? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau cabut pandangan mata saya? Dulu aku bisa melihat. Dulu aku bisa melihat. Apa kata Allah SWT? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Engkau enggak tahu, dulu engkau bisa melihat ada Al-Quran, enggak dibaca. Ada hadis, enggak dibaca. Tentang keharaman-keharaman, jangan dikerjakan ini, jangan dikerjakan itu. Banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Tapi kondisinya saat ini mata kita enggak dipakai untuk apa? Baca. Allah butakan pada hari kiamat, na'udzubillah. Padahal orang yang bisa lihat aja masuk surga sulit, bukan? Sulit. Cobaan itu banyak, apalagi orang dari aslinya udah apa? Buta. Ana yakin, seyakin-yakinnya pada hari kiamat orang yang buta tenggelam dia, jeblos masuk apa? Neraka. Lah orang yang bisa lihat aja ketika hari kiamat dia itu butuh cahaya kok.
Karena hari kiamat itu zulumat, kata Nabi, gelap. Makanya antum tahu orang-orang beriman itu khawatir pada hari kiamat. Mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan terus saya, jangan diredupkan ya Allah. Sampai berharap sampai surga. Orang yang bisa lihat butuh apa? Cahaya. Apalagi orang buta. Orang buta, ya Allah, lewat sirat, ya asli masuk apa? Neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini terjadi. Sebabnya apa? Nasihat itu tidak bermanfaat. Makanya susah dinasihati mereka-mereka ini. Caranya ya mungkin terpaksa dengan cara rehab, sudah masuk penjara, sudah diasingkan. Hati mereka sempit. Sampai seakan-akan kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annama yas'adu fis sama. Dada mereka sempit itu seakan-akan mereka itu naik ke puncak langit. Antum pernah naik ke puncak gunung? Kondisinya semakin tinggi semakin apa? Sesak. Semakin tinggi semakin sesak. Karena apa? Kondisi oksigen mulai apa? Sedikit, menipis. Kondisi itu sudah Allah firmankan, orang yang sudah Allah jadikan hatinya sempit gara-gara maksiat, ka'annama yas'adu fis sama. Dia itu seperti orang yang naik ke atas langit. Enggak, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, sempit terus dada ini. Hidup ini sempit betul. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, orang yang bermaksiat, hatta daqat biyal ardu bima rahubat. Luasnya bumi seakan-akan apa? Sempit bagi saya. Orang kalau sudah maksiat itu kayak gitu. Ini kasus terjadi sama Ka'ab ibn Malik ketika dihajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya berapa hari? 40 hari. Apa kata Ka'ab ibn Malik? Daqat biyal ardu bima rahubat. Luasnya bumi seakan-akan sempit bagi saya. Sulit. Makanya antum gak akan pernah jumpai orang bermaksiat kecuali dada dia sempit sesempit-sempitnya. Itulah berusaha. Kalau bisa tidak mengobati, ya ngapain harus, oh nggak apa-apa lah nanti tinggal diobati, nggak apa-apa lah nanti tinggal tobat, nggak apa-apa dan sebagainya. Kalau bisa cegah dari awal. Pepatah kita mengatakan sedia payung sebelum hujan. Maksudnya cegah, jangan sampai maksiat dulu habis itu baru bertobat. Merubahnya nggak gampang. Dari perbuatan apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Antum tahu sampai kasusnya hati seorang muslim itu bisa hitam. Bisa apa? Hitam. Ini disebutkan dalam hadis, kalau sudah hitam nggak akan lagi manfaat sama sekali. Sampai kata Nabi, kalkuzi mujahia, seperti panci yang dibalik. Kalau panci, na'udzubillah, yang dipakai untuk masa ini masa itu bertahun-tahun, dibalikkan, kerak nggak itu? Kerak. Mau bersihin bisa? Susah. Kalkuzi mujahia, kata Nabi. Orang berbuat dosa terus setiap hari, itu hatinya seperti panci yang dibalik. Bersihkan, taubat, sahih, bersihkan. Nggak bisa, sulit. Walaupun Allah kalau udah takdirkan bisa-bisa, innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi kondisinya sulit sekali. Ya panci bersihkanlah sampai 100% kayak kita beli awal. Nggak akan bisa. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau ingatkan, innal abda idza aznaba dzanban, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat dosa, sekali berbuat dosa, sekali loh ya, berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka Allah akan kasih titik hitam di hatinya. Titik hitam di hatinya. Fa idza huwa taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu. Tapi kalau dia ini beristighfar sama Allah, langsung taubat, langsung dia lepaskan diri dia dari berbuat dosa, suqila qalbuhu, Allah bersihkan lagi hati dia. Wa in ad, tapi kalau dia ngulang, ada istilah orang tuh tobat apa? Sambel. Nggak tahu kenapa tobat sambel dinamain. Kenapa nggak tobat tomat aja?
Yang jelas tobat sambal, Anda tidak tahu alasannya. Sama kayak ngeles saja, kayak bajai. Anda tidak tahu apa hubungannya. Tapi itu istilah orang. Naam, tobat sambal. Orang tuh ada tobat sambal, sekali tobat ngulang, kayak nggak ada efeknya tobat itu. Kata Nabi kita SAW, wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia katanya sudah tobat, malah ngulang lagi, Allah letakkan titiknya itu lebih banyak dari yang pertama. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai titik hitam tadi sudah meliputi semua hati dia yang awalnya putih jadi hitam. Apa kata Nabi kita SAW? Wa huwa ran, itu adalah ar-ran alladzi dzakarallah fil Quran. Itu adalah ran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ayatnya apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran, noda hitam yang sulit untuk dilepas. Sebabnya bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Makanya orang kalau sudah betul-betul na'udzubillah akan sulit. Tapi kalau Allah takdirkan bisa. Tapi jarang Allah berkehendak untuk berbuat tobat sempurna ketika orang sudah kecanduan. Ada yang sudah bertobat, salah satu contoh bisa terjadi, bisa lah. Antum tahu pengedar narkoba, gembong narkoba yang udah tobat sebelum dieksekusi mati? Freddy Budiman rahimahullah, Allah yarham. Itu kan wallahi sebaik-baik khatimah, sebaik-baik penutup adalah penutup yang diakhiri dengan sujud kepada Allah. Dia sholat, di akhir habis itu dibunuh, eksekusi mati. Nah, itu Allah takdirkan dia mendapatkan kesempatan husnul khatimah. Bisa berubah, bisa. Tapi untuk orang yang Allah kasih apa? Taufik. Dia di penjara menuntut ilmu, dia di penjara tampilannya berubah, sholatnya semakin rajin, tidak pernah dia tinggalkan sholatnya, penampilan sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, berubah di sana. Itu untuk orang yang Allah kasih taufik. Tapi dari kasus yang ada sampai saat ini, yang Allah kasih taufik dari orang yang sudah kecanduan sangat sedikit sekali. Makanya pernah Ustadz Nuzul Zikri menafsirkan firman Allah, innal ladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Ada satu ayat, sesungguhnya orang yang dia itu kufur, kemudian beriman, kemudian kufur, kemudian tambah kekufurannya, Allah nggak akan terima taubatnya. Apa kata beliau? Bukan berarti Allah nggak terima taubatnya, cuman habis ya. Nah, terakhir, cuman Allah takdirkan dia ini sulit untuk bertobat kepada siapa? Allah. Maksudnya gitu, Allah terima tobatnya, tapi sulit bagi dia untuk bertobat kepada Allah SWT. Taib, ini yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Ada tanya jawab enggak? Kalau ada, Ana siapkan 15 menit nanti insyaallah. Antum tulis saja di kertas, insyaallah nanti 15 menit sebelum kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Insyaallah ini sampai 45 tadi. Janjianan 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab insyaallah. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Dampak dosa ini itu sampai pada puncaknya orang itu enggak ada lagi rasa apa? Malu maksiat. Allah cabut rasa malu dari hati dia. Ana punya sahib. Dulu tuh sering bawa anak kajian ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, ke tempat D. Futur di masa pandemi.
ana pindah ke masih di Prabu itu, ana pindah tapi lebih pelosok, lebih dusun. Ana bangun pondok pesantren di sana, jadi jarang jumpa sama beliau. Kondisinya awalnya dia ini berusaha merokok, diam-diam, tapi ana dapat kabar, ana panggil itu, akhi, afwan, ana dapat kabar antum merokok. Enggak, Ustaz, salah lihat dia mungkin A, B dan C. Taib, ana kasih uzur. Tapi yang lapor ke ana ini banyak, akhi. Ana bilang, ana cuman berharap antum tuh takutlah sama Allah. Minimal antum tuh faham bahwasanya antum itu adalah orang yang sudah kenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong jaga, ana bilang. Taib. Enggak selang beberapa lama, masya Allah, dia berangkat naik motor, merokok di motor, tangan kirinya megang apa? Rokok sambil bermotor. Ngerokoknya nggak pakai tangan kanan, pakai tangan apa? Kiri. Ngegas. Nggak ada lagi rasa malu. Dulu berjenggot, udah cingkrang dan sebagainya. Sekarang bukan lagi cingkrang di atas mata kaki, di atas lutut celananya cingkrang nian, cingkrang banget gitu loh. Naam sahih, udah nggak malu lagi. Sebabnya dosa. Wallahi, hati-hati dosa itu. Akhirnya maksiat depan rumah dia, sudah orang lihat lalu lalang tahu. Itu sebabnya kalau dibiarkan, ini kisah fakta nyata terjadi. Na'udzubillah. Makanya Nabi bilang, antum kalau terus kayak gini rusak nama ana juga gara-gara antum. Antum dulu deket sama ana ya akhi, tolong dijaga. Kalau antum pun nggak bisa jaga nama baik antum, tolong jaga nama baik ana. Anak sahib kita nih, wallahi lepas tolong. Dosa itu masih dikerjakan, na'udzubillah. Tadi kalau udah kita itu cuman berusaha bisa manusia, ngasih pengarahan, ngasih istilahnya hadis sama kalau Allah sama kalau Rasul, sudah habis tuh. Makanya kalau seandainya sudah nggak ada lagi rasa malu, dia akan berbuat apa yang dia mau. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya apa yang didapatkan manusia dari ucapan kenabian-kenabian yang awal-awal, apa mereka ucapkan? Idza lam tastahi, kalau engkau enggak ada lagi rasa malu, fasna ma syi'ta, perbuat apa yang kau mau. Naam sahih, apa yang kau mau perbuat. Akhirnya dia berbuat apa yang dia kehendaki, dia mau kayak gitu, sudah nggak ada lagi rasa malu, na'udzubillah. Padahal orang yang kalau sudah bermaksiat di hadapan halayak ramai, dosanya nggak sembarangan. Allah nggak akan ampunkan dosa dia kalau dikerjakan di depan umum. Hadis Nabi kita Muhammad bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Orang-orang yang dia itu menjadi umatku, semuanya dihapuskan dosanya. Tapi ingat, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa di halayak ramai, berani dia kerjakan, na'udzubillah. Karena Allah sudah cabut rasa apa? Malu. Dia nganggap dosa itu sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Orang kalau udah fajir, suka maksiat, nggak lagi ada rasa malu, dia nganggap dosa-dosa dia itu seperti lalat yang hinggap di hidung, dia ginikan saja, ya nyantai. Tapi sebaliknya, orang yang masih Allah jaga, orang beriman, fitrahnya masih lurus, belum terusakkan dengan maksiat-maksiat, dia menganggap dosa-dosa dia itu seperti dia duduk tahta jabal, di atas sebuah gunung yang besar. Gampangnya bangunan nih mau roboh nih semisal, dia duduk di situ. Ya khafu an yaqa alaihi. Kalau dia berbuat dosa, jatuhlah itu, dia takut. Makanya dia nggak jadi berbuat dosa. Itu kondisi orang kalau seandainya dia terus-terusan berbuat dosa. Berani.
Antum cek di mana-mana. Ana kemarin sudah bahas di Masjid At-Tafsir kisah di masa pandemi juga. Memang futur ini ngeri sekali. Ana awal-awal pandemi waktu itu sekitar tahun 2020. Ana bantu umi ana urusan tanah. Waktu itu umi ana mau jual tanah di Medan. Ana temenin umi ana jadi mahram. Pulang ana diam-diam sebenarnya pulang itu. Rupanya ikhwah-ikhwah tahu ana ke Medan. Mereka minta ana ini apa ngisi kajian. Taib khair bismillah. Padahal niat ke sana enggak ngisi kajian. Cuman ngurus apa? Tanah saja. Mereka minta ngisi kajian, ana ngisi kajian. Ada salah satu orang, ana itu kenapa tanda sama dia? Karena dibandingkan yang lain, dialah jenggot yang paling panjang, jambangnya paling tebal. Ana ke sana dia ngikut, ana ke sana dia ngikut, gitu. Selama kajian di Medan sana. Setelah 2 tahun berlalu, pas kasus Ramadan ana pulang kampung. Ana diminta ngisi kajian, ana ngisi. Ana nanya, kok selama ana ngisi kajian di tempat A, tempat B, tempat C, mana fulan yang dulu bersama ana? Yang mana Ustaz? Ada yang berjambang sama yang berjenggot. Kata mereka apa? Itu nggak akan bisa balik ke masjid Ustaz. Loh, kenapa? Dia itu kelabing terus tiap malam. Mainnya bukan kitabullah kalau Rasul. Mainnya perempuan. Na'udzubillah. Sampai sebatas itu antum nggak bisa calling dia Ustadz, sampai minum khamr dia itu. La haula wala quwwata illa billah. Ana bilang antum nggak bisa telepon dia untuk jumpa sama ana. Ustadz, udah kami nasihatin berkali-kali, dia yang nolak, bahkan dia benci sama kami. Jenggotnya habis bersih Ustadz, bersih kinclong. Ya nggak mungkin orang kelabing jenggotnya tebel cingkrang. Iya, masa penjaga klubnya ngomong assalamualaikum akhi? Kan nggak mungkin. Bersih kinclong, naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Ketika itu anak mikir, itulah dosa yang dikerjakan awalnya pelan, tapi pasti syaitan. Naudzubillah. Pada tingkatnya orang udah jauh dari Allah, nggak kenal dengan Allah. Apa kata Allah? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka yang memilih untuk menyimpang, ketika mereka yang memilih untuk jauh dari jalan Allah, azaghallahu qulubahum. Allah jadikan hati mereka menyimpang jauh dari Allah. Na'udzubillah. Maka dijaga sebaik mungkin iman ini. Iman ini nggak bisa kita gapai seenak-enak kita. Oh, hari ini tobat selesai dan sebagainya. Nggak bisa. Antum dinasihatin sama ikhwah yang lain, akhi tobat sama Allah, taubat. Nanti kalau udah tua. Taubat akhi, nanti kalau sudah tua. Masya Allah ya ikhwah, jumpain orang-orang sudah tua, mbah-mbah yang tulang punggung sudah bungkuk, yang rambut sudah mulai beruban. Ana pulang di kampung ana itu deket mana masuk gang pertama kali, mbah-mbah itu pada main gaplek. Lihat kartu tuh kayak gini nih. Ana nggak tahu, naudzubillah. Ketika ana bilang, Pak, ini nggak bisa untuk dinasihatin mereka ini. Sudah Ustadz, mereka ngomong nantilah, tunggu tua. Padahal lah tua. Dia serasa masih apa? Muda. Udah yang nasihatin orang berjenggot juga yang sudah beruban, sesepuh kita gitu loh di kampung itu, orang sunnah. Sudah Ustaz, itu nggak akan berlaku. Dia ngerasa masih apa? Muda. Na'udzubillah. Nah itu orang itu nggak akan tahu kapan mati dan dia akan merasa nanti. Itu taswif yang dibuat sama syaitan sampai akhirnya apa kata para ulama? At-taswif silahu iblis. Ucapan nanti tobat itu ucapan siapa? Iblis. Senjatanya iblis. Sudah nggak usah, nanti aja, nanti insyaallah tobat. Rupanya belum tobat sudah Allah cabut apa? Nyawanya. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Baru kejadian di Sumsel itu, dangdutan perempuan lagi joget. Ini kabarnya sampai masuk ke media provinsi di sana.
joget di sana dangdutan sama laki-laki yang bukan dia kenal, nggak ada hubungan saudara, mati di atas panggung. Ana sampai tanya, Ustaz, orang ini nih pasti masuk neraka atau enggak? Ana bilang enggak lah, nggak bisa kita memastikan orang masuk neraka atau surga. Itu hak paten milik siapa? Allah. Cuman itu tanda seseorang su'ul khatimah. Akhir yang Allah tutup umurnya dengan amal yang na'udzubillah. Sudah dia bermusik, sudah dia bermain dengan laki-laki yang bukan mahram dia, sudah dia kerjakan di halayak ramai, orang nonton, mungkin ditiru setelah itu, na'udzubillah. Meninggal, Allah cabut. Tobat nggak ada tobat. Itu kondisi kalau kita nanti dan sebagainya. Makanya diingatkan oleh para ulama, kalau sudah seperti itu Allah cap hatinya, nggak lagi nerima iman, ditutup sama Allah, dicap sudah, distempel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah apa? Cap hati mereka, nggak lagi bisa berpikir. Allah cap hatinya, ala qulubihim, nggak lagi bisa berpikir. Baik. Antum berpikir pakai akal, pakai otak, atau pakai kulub? Kulub ini apa? Kulub, qalb. Hati, maksudnya apa? Jantung. Antum berpikir itu pakai otak atau pakai jantung? Kata para ulama pakai jantung, nggak pakai otak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Manusia tadabbur, berpikir itu pakai jantung. Makanya kapan udah jantung kotor, hitam, rusak dia. Otaknya cerdas, pintar. Pejabat S1, S2, S3 di luar negeri, balik korupsi, maksiat, hatinya apa? Kotor, otaknya pintar. Apa kata orang? Itulah kalau hati nurani sudah rusak. Hati apa? Nurani. Jadi makanya kata para ulama, antum hatta Ibnu Taimiyah, para ulama mengatakan orang berpikir itu pakai apa? Jantung. Makanya kalau kita lagi risau, lagi gelisah, nggak lagi bisa berpikir, jantung tuh jedap jeduk. Otaknya nggak ada jedap nggak ada. Yang jedap apa? Jantungnya. Itu berpengaruh sama orang kalau sudah berbuat dosa, hitam nggak lagi bisa berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalau orang sudah tertutup hatinya, nggak akan bisa tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Ini kata Allah, ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim. Orang itu adalah orang yang sudah Allah cap hati mereka, sudah kotor, nggak lagi bisa berpikir. Dan bahkan bukan cuma hati, wa sam'ihim, apa? Pendengarannya. Bisa ada kuping, ada tapi nggak dipakai. Wa absarihim, mata, ada mata tapi nggak dipakai. Apa kata Allah? Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang lalai, nggak ingat Allah. Taib. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ini tinggal 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Jadi Anda tutup, mudah-mudahan mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah bersihkan hati-hati kita. Dan kalau ada kecanduan dosa, tolong kita minta sama Allah dilepaskan. Jangan kita itu berhujah di hadapan Allah, jangan. Kalau tadi ada tersinggung sama ucapan ana, ya nggak apa-apa tersinggung. Yang penting kita bisa jumpa dengan Allah dalam kondisi hati yang apa? Bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang ana harapkan. Antum tahu, Masya Allah, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Nabi kita Muhammad SAW dengan orang-orang bertakwa itu dibimbing sama beliau. Di hari kiamat beliau membawa wa ma'ahu liwa'ul hamd. Nabi membawa panji bendera alhamd, orang-orang yang dipuji. Jadi orang yang di belakang bendera itu, di depannya Nabi SAW, itu orang-orang terpuji. Kata para ulama, nanti kita akan jumpa fulan, jumpa alan. Oh Masya Allah antum, oh Masya Allah antum, oh Masya Allah antum. Ana tidak pernah tahu Pak, mudah-mudahan ana kenal wajah antum.
kita sama-sama, oh Masya Allah Ustaz, dulu ana tuh dapat nasihat itu dari antum, ana juga dapat nasihat dari antum, sama-sama kita saling berbagi faedah ilmu. Itu yang cuma ana harapkan. Jadi mudah-mudahan kita lepas dari bisikan-bisikan syaitan sehingga kita masuk ke surganya Allah SWT dengan cara yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kita ke tanya jawab di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, mungkin ini melenceng dari tema kajian kali ini, tapi saya memiliki penyakit di bagian mata Ustaz, dan kata dokter manapun hanya bisa sembuh jika operasi. Tapi qadarullah saya termasuk orang yang bukan memiliki banyak uang, tapi saya diberi informasi dari pengalaman orang lain yang memiliki penyakit mata seperti saya. Orang tersebut memakai air zam-zam dan terapi bekam untuk penyembuhannya. Dan saya melakukan hal yang sama, tapi penyakit di mata saya justru tambah parah. Padahal saya sudah mengikuti metode Islam untuk menyembuhkan penyakit saya. Mengapa saya tidak Allah beri kesembuhan meskipun sudah mengikuti metode Islam, Ustaz? Metode Islam ini ngikutin orang-orang yang ahli apa? Medis. Seperti bekam. Orang bekam itu metode Islam. Cuman jangan asal main tarik, main cucuk-cucuk aja. Akhirnya bengkak di mana-mana, salah titik. Ada nggak kayak gitu? Cek di Google. Orang salah titik bekam, bengkak akhirnya, nggak sembuh-sembuh, akhirnya infeksi. Bekam metode Islam bukan? Metode Islam mungkin salah. Antum nanya sama anak apa obatnya, anak nggak tahu. Ana serahkan apakah betul air zam-zam, ana tidak tahu. Tapi yang jelas air zam-zam insya Allah salah satu sebab hatta rusaknya mata kita bisa diobati dengan air apa? Zam-zam. Doa seperti itu. Naam sahih. Jadi caranya diapakan? Ya minum, diteteskan nggak ada masalah. Cuman kalau bekam, ana nggak tahu apa ada hubungannya, mungkin salah titik saraf dan sebagainya. Kembalikan kepada ahli medis. Ada orang waktu ustadz kita di pondok ana, beliau fasdu. Beliau apa? Fasdu. Ketika fasdu nggak dicek dulu tekanan darahnya. Habis fasdu oyong ustadznya. Loh, kok kunang-kunang kata dia. Ada bekam wala apa dan sebagainya. Nam sahih. Tapi kita harus tahu orang yang melakukan itu memang dia paham dengan medis gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Makanya disebutkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau perkara hal-hal itu diberikan kepada orang yang enggak ahlinya, tunggulah hari kiamat. Jadi mungkin salah kali. Coba ke ahli medis yang betul-betul tahu. Kalau anak apa solusinya, anak enggak tahu. Allah alam. Kalau antum mau herbal, coba tanya orang yang ahli herbal gitu saja. Nah, jadi seperti itu. Air zam-zam tapi termasuk antum berdoalah sama Allah minum air zam-zam. Kenapa? Hadis Nabi ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu memiliki khasiat sesuai doa orang yang meminumnya. Maka Ibn Abbas berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang luas dan juga penyembuhan dari penyakit, segala penyakit. Dan alhamdulillah Allah mudahkan Ibn Abbas sehat, ilmu banyak, rezekinya juga luas Ibnu Abbas. Nah, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Jadi ingat, enggak semua metode antum dapat hadis aplikasikan tanpa ada penggunaan. Contoh, sakit mata. Ada satu hadis. Ketika Nabi SAW mau mengirim pasukan ke Khaybar, kata Nabi kita Muhammad SAW, la'u'tiyanna ar-rayata rajulan ghadan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok aku akan kasih ar-rayah, pedang kepemimpinan, untuk seseorang yang dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Ini sahabat bingung, siapalah kira-kira yang dikasih. Tiba-tiba Nabi mengatakan besoknya, mana Ali ibn Abi Thalib. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, innahu yashtaki ainihi. Dia sedang sakit apa? Mata. Apa yang Nabi lakukan? Panggil dia ke sini. Nabi SAW ludahi.
Tiba-tiba antum datang ke Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya Ali ibn Abi Thalib. Antum datang ke ana. Ustaz, kata antum kan Ali sembuh dengan ludahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tolong saya teteskan mata ana dengan ludah antum. Yakin tambah bengkak mata antum. tambah bengkak. Ada hadis, tapi salah pengaplikasiannya. Makanya serahkan sama tim medis. Itu karena ludah Nabi berkah. Ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ludah ana penyakit. Jangan datang ke ana. Bahaya. Nah, Masya Allah tabarakar rahman. Jadi ana kayaknya salah sih. Coba tanya ke yang lain lebih. Ya mungkin mudah-mudahan ana harap yang bertanya ini mudah-mudahan cepat sembuh dan diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ustaz, maaf di luar tema, izin bertanya, saya dilimpahkan porsi berangkat haji dari ibu yang meninggal. Lebih dahulu mana saya membadalkan ibu atau haji untuk diri sendiri? Loh ya ibu lah. Ini kan porsi punya siapa? Ibu. Ya badalkan untuk siapa? Ibu. Jangan diambil haknya ibu untuk diri sendiri, jangan. Tapi kecuali dia belum pernah haji, berarti dia harus cari orang lain yang memberangkatkan, yang sudah haji dia berangkatkan untuk ibunya. Dia nggak boleh dia pakai. Itu hak siapa? Hak ibu. Jadi seperti itu. Karena orang yang meninggal yang dia butuhkan itu cuma satu, amal soleh pahala, cuma itu. Nggak ada yang lain. Wallahi nggak ada yang lain. Abah kita sudah meninggal semisal, masya Allah. Yang abah kita harapkan anak-anak yang mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi ternyata kaum muslimin saat ini yang masih hidup lupa sama abahnya, lupa jasa abah dan ummahnya. Antum tahu hadis Nabi kita sallallahu, beliau bersabda, ada seseorang yang berbuat dosa sampai meninggal, ternyata Allah kasih dia tuh makanah yang tinggi di surga. Dia mengatakan, "Ai Rabbi anna li hadza." Ya Allah, gimana aku punya kedudukan yang tinggi di sini? Bistighfari waladika lak, kata Allah. Engkau itu bisa mendapatkan kedudukan di surga yang tinggi sebabnya doa istighfar anak engkau untuk siapa? Untuk engkau. Doa untuk abah kita. Jadi kalau itu dibutuhkan sekali sama abah kita untuk pahala haji beliau. Naam. Salam, ana bekerja sebagai notaris dan ana ngurus masalah yang berkaitan dengan pabrik rokok. Waduh, ngurus tanah di gudang rokok, apakah ini termasuk dosa? Naam. Kalau antum ngelindungin, antum berdosa, tolak. Ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah alam bisawab. Apakah ini berdampak kepada anak? Naam. Seperti dosa zina? Enggak. Dosa zina lebih besar daripada dosa apa? Merokok. Tapi dosa merokok sebabnya kalau orang banyak merokok gara-gara kita yang izinkan, berkali-kali lipat itu, na'udzubillah. Zina sekali, tapi kalau rokok banyak yang merokok gara-gara kita yang membantu dia, ditakutkan dosa yang awalnya cuman seberapa bisa segudang gara-gara apa? Dosa tadi. Jadi seperti itu. Na'am, Allah alam bisawab. Ini sudah selesai pertanyaan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ya insyaallah ana besok sudah safar ke Bangkalan, insyaallah. Udah balik lagi ke Surabaya untuk kembali ke kampung ana. Ya mudah-mudahan ana berharap kepada Allah ini pertemuan kita bukan yang terakhir ana harapkan. Ya kapanpun kita mungkin jumpa di jalan, antum sapa ana, saya nggak ada masalah. Yang kita berharap kita sering-sering saling mendoakan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.